Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kita hari ini adalah tentang implementasi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang perencanaan, dan hari ini kita bahas tentang implementasi. Implementasi merupakan inisiatif dari rencana tindakan untuk mencapai tujuan yang spesifik. Nah, artinya di sini pada perencanaan kita sudah menyusun beberapa rencana intervensi. Nah, pada implementasi ini dari rencana-rencana intervensi itu kita akan melaksanakan yang sudah kita rencanakan, kita laksanakan kepada pasien. Tahapan implementasi keperawatan ada 3 ya. Yang pertama ini adalah persiapan, kemudian melaksanakan intervensi, kemudian yang ketiga adalah dokumentasi. Nah, pada persiapan ini termasuk di dalamnya persiapan alatnya, kemudian persiapan pasien itu seperti memberitahukan pasien, mengatur posisi pasien, ya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan tindakan yang akan dilakukan, persiapannya itu harus dilaksanakan. Kemudian intervensi ini adalah pelaksanaannya. Setelah dilaksanakan intervensi harus didokumentasikan. Nah, ini ya. Ini untuk persiapan. Untuk persiapan ini yang bisa dilakukan apa? Ya. Jadi ada review tindakan keperawatan yang diidentifikasi pada tahap perencanaan. Review tindakan keperawatan ini artinya kita harus lihat dulu pada perencanaan tindakan keperawatan apa yang akan kita laksanakan. Ya. Kemudian yang kedua, menganalisa pengetahuan dan keterampilan keperawatan yang diperlukan. Misalnya untuk tindakannya kita akan melakukan teknik batu efektif. Nah, di sini apa yang diperlukan untuk kita bisa melakukan teknik batu efektif? Ya, di dalam kita harus tahu dulu apa itu batu efektif, kemudian tekniknya itu seperti apa, ya. Sehingga saat melaksanakan kepada pasien itu benar-benar sudah tekniknya itu sesuai dengan SOP. Kemudian yang ketiga, mengetahui komplikasi dari tindakan keperawatan yang mungkin muncul, ya. Nah, komplikasi ini artinya kita harus sudah bisa memperkirakan jika misalnya kita melakukan suatu tindakan, kira-kira efek samping itu nanti apa, ya. Misalnya pada pasien dengan batuk ya, dengan batuk diberikan teknik batuk efektif, ya, kita harus memperkirakan. Ya, jika nanti batuk itu kira-kira akan membuat diri tambah sesak atau misalnya akan membuat kelelahan, ya, itu harus diperkirakan. Kemudian persiapan alat, ya, persiapan alat. Misalnya mau melaksanakan injeksi, maka persiapan alatnya, ya, kita membutuhkan pak injeksi, kemudian ada alkohol, ya, kapas alkohol, kemudian ada bak injeksinya, kemudian swabnya, obatnya, kemudian alat untuk mencatat, ya. Kemudian persiapan lingkungan. Nah, kita harus memperhatikan apakah tindakan pada pasien ini merupakan suatu privasi. Kalau tindakannya itu berupa privasi, maka kita perlu sketsel, ya. Atau misalnya kalau di rumah sakit biasanya ruangan-ruangan itu mereka sudah mempunyai satu ruangan yang ada sketsel seperti tirai begitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, harus tetap diberikan sketsel, ya, persiapan lingkungan. Kemudian mengidentifikasi aspek hukum dan etik terhadap resiko dari tindakan. Nah, tindakan ini kita harus benar-benar yakin bahwa tindakan ini memang tindakan yang diizinkan oleh perawat, yang diizinkan untuk dilaksanakan oleh perawat. Jadi ada tindakan yang memang itu tindakan itu mandiri, ada yang berupa kolaborasi, ada yang berupa memang kita tergantung dengan profesi yang lain. Nah, ini harus benar-benar diketahui tentang aspek hukum dan etik agar semua tindakan sesuai dengan SOP dan bisa menjaga rasa aman. Kemudian intervensi itu sendiri ada 3 jenis ya, jadi ada independen, interdependen, dan dependen. Independen itu artinya merdeka, mandiri. Suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh perawat tanpa perintah atau petunjuk dari petugas kesehatan yang lain. Artinya
artinya memang ini kewenangan perawat untuk bisa melakukan. Nah, tindakan independen ini ada yang disebut sebagai tindakan terapeutik, tindakan diagnostik, tindakan edukatif, dan tindakan merujuk atau kolaboratif. Tindakan terapeutik contohnya misalnya kita membantu mobilisasi, memberikan bantal air pada pasien dengan dekubitus, kita melakukan vibrasi dada, kita melakukan batuk efektif, ya. Kemudian kita misalnya memberikan oksigen, ya, tapi oksigen ini dia ada dependen dengan dokter, ya. Kemudian tindakan diagnostik ini artinya segala yang berkaitan dengan teknik observasi, ya, atau dengan laboratorium. Jadi contohnya di sini perumusan diagnosa perawatan, cek tanda-tanda vital, observasi ini banyak, ya, bisa observasi suhu, bisa observasi nyeri, ya. Kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium sederhana, pembacaan hasil laboratorium, ya, atau ronsen atau USG, ya. Kemudian tindakan edukatif artinya memberikan pengajaran atau health education pada pasien. Tindakan merujuk atau kolaboratif, ya. Nah, ini artinya tindakan kemampuan mengambil keputusan secara klinik dan kolaboratif dengan tim kesehatan yang lain. Contoh misalnya pasien pasca trauma kepala ditemukan peningkatan tekanan intrakranial, maka perawat harus merujuk pada dokter ahli saraf untuk bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut. Interdependen artinya adalah kerjasama dengan tim kesehatan yang lain. Contoh, ibu hamil dengan DM, ya, kita perlu menentukan diet, maka kita harus bekerja sama dengan ahli gizi, ya, untuk bisa menentukan diet. Di sini perawat memonitor kepatuhan dalam pelaksanaan diet, tapi yang menentukan dietnya adalah ahli gizi. Dependen ini artinya berhubungan dengan pelaksanaan rencana tindakan medis, menandakan suatu cara di mana tindakan medis ini dilaksanakan. Contoh, dokter menuliskan di jangkauannya perawatan kolostomi, ya, maka perawat di sini melaksanakan tindakan perawatan kolostomi. Misalnya dokter lagi menuliskan bahwa pasien ini perlu transfusi, ya, maka perawat melaksanakan transfusi. Itu adalah tindakan dependen. Kemudian untuk dokumentasi, ya, dokumentasi ini bisa menggunakan source oriented record, problem oriented record, dan computer assets record. Dan ini sudah disampaikan oleh Bu Utami, ya. Nah, ini yang paling penting dalam pendokumentasian. Yang paling penting dalam pendokumentasian, ya, yang pertama itu why. Alasan tindakan. Mengapa tindakan itu dilakukan? Pasiennya itu mengalami apa? Sehingga mengalami apa itu, maka itu adalah suatu alasan tindakan itu dilaksanakan. Misalnya dalam perencanaan pasien mengalami bersihan jalan nafas tidak efektif. Dari latar belakangnya pasien tidak mengalami hemoktum, maka di perencanaan lakukan teknik batuk efektif. Ini adalah satu alasan kenapa dilakukan batuk efektif, karena memang pasien ada penumpukan sekret, sehingga dengan dilakukan batuk efektif sekretnya itu bisa dikeluarkan. What? Mencatat tindakan dalam bentuk kalimat kerja. Kalau misalnya di perencanaan, ya, di perencanaan itu menggunakan kalimat perintah, berikan teknik batuk efektif, maka pada implementasi menjadi kalimat kerja, memberikan teknik batuk efektif, ya. Nah, when ini artinya ada catatan waktu, harus ada, dilaksanakan itu pada hari apa, tanggal berapa, jam berapa. Yang perlu dicatat di sini, ya, waktu itu adalah 24 jam, ya. Sedangkan kita nanti kan ada beberapa diagnosa keperawatan. Artinya kita harus sesuai dengan urutan waktu.
Jadi misalnya dalam penulisannya ini, ya, diagnosanya ini tidak berurutan, tidak apa-apa, tetapi waktunya itu harus berurutan, ya. Berurutan itu waktu itu pasti berjalan itu ke depan, ya, mulai jam 1, jam 2 sampai jam 24, balik lagi jam 1, 2, 3, 4 sampai jam 24, seperti itu terus, ya. Jadi diagnosanya boleh berubah-ubah, ya, penempatannya, tetapi untuk tindakannya sesuai urutan waktu. Hal tindakan dilaksanakan secara detail. Contoh, membantu posisi pasien miring kanan. Jadi kita tidak boleh mengatakan hanya membantu memiringkan pasien. Nah, harus detail. Memiringkan itu memiringkan ke mana? Misalnya memberikan kolaborasi dalam memberikan injeksi. Nggak bisa menuliskan hanya memberikan injeksi, ya, tapi harus dituliskan, ya, injeksinya ini obatnya apa, dosisnya berapa, lewatnya apa, IN, ya. Who, nama dan tanda tangan pelaksana, ini harus. Jadi di akhir harus ada nama dan tanda tangan, artinya ini nanti siapa yang melaksanakan tindakan tersebut. Ini nanti yang akan digunakan sebagai pertanggungjawaban jika misalnya satu saat itu nanti ada dugaan gitu, ya, dugaan ada kesalahan, sehingga ini nanti untuk bisa melindungi diri pribadi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.